Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli afdhala salawatika ala sayyidi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka wa dzakarahu dzakirun wa ghafara dzikra wa dzikril ghafirun. Allahumma la
ini kita berada di awal bulan Muharram, di awal tahun Hijriah, yaitu 1447 dari hijrahnya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kita berada di bulan Muharram, yang mana bulan Muharram adalah salah satu daripada bulan yang suci, yang mulia di sisi Allah. Bahkan disebut oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa bulan Muharram adalah syahrullah, bulan Muharram adalah bulan Allah. Jadi satu-satunya bulan yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, syahrullah, bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Dalam hadis sabda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa paling afdhalnya puasa setelah bulan Ramadan yaitu puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Sama seperti Ka'bah adalah Baitullah, dinisbatkan kepada Allah, rumah Allah, maknanya mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti bulan Muharram adalah syahrullah, bulannya Allah, karena kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang beribadah di bulan Muharram itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan paling afdhalnya puasa setelah bulan Ramadan, maknanya yang paling besar pahalanya puasa setelah bulan Ramadan adalah di bulan Muharram. Sedangkan yang minimalnya adalah yaitu puasa pada hari Asyura. Jadi hari Asyura adalah lebih lagi kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di hari Asyura adalah hari banyak Allah menyelamatkan hamba-hambanya yang beriman. Banyak di hari Asyura Allah memuliakan hamba-hambanya yang beriman, menghilangkan kesusahan hamba-hambanya yang beriman. Itu banyaknya di hari Asyura. Bahkan diriwayatkan bahwa Nabi Adam alaihissalam diterima taubatnya oleh Allah di hari Asyura. Ya, diriwayatkan bahwa mendaratnya kapalnya Nabi Nuh selamat dari banjir itu di hari Asyura. Ya, diselamatkannya Nabi Ibrahim dari apinya Namrud itu adalah di hari Asyura. Ya, dan diselamatkannya Nabi Musa dan Bani Israil dari Fir'aun dan tentaranya itu adalah di hari Asyura. Dan diriwayatkan bahwa Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan paus, yaitu di hari Asyura. Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan pandangannya Nabi Yakub ketika bertemu dengan putranya Nabi Yusuf, itu di hari Asyura. Allah menghilangkan penyakitnya Nabi Ayub, ya, dicoba oleh Allah, diuji dengan penyakit sehingga semuanya keluarganya meninggalkannya, lalu disembuhkan oleh Allah pada hari Asyura. Ya, jadi banyak Allah memberikan kepada Nabi Sulaiman, ya, kerajaan yang agung, yang besar, itu adalah di hari Asyura. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Isa ke langit ketika dikejar oleh kaumnya akan dibunuh, diangkat oleh Allah, itu di hari Asyura. Ya, Nabi Idris diangkat oleh Allah ke tempat derajat yang tinggi adalah di hari Asyura. Jadi banyak lagi Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan hamba-hambanya di hari Asyura. Nah, sehingga orang yang beribadah di hari Asyura, orang yang berdoa, berzikir, beristighfar, maka harapannya adalah agar kesusahannya dihilangkan oleh Allah, dikabulkan hajatnya oleh Allah, diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Ya, minimalnya adalah puasa pada hari Asyura, ya 10 Muharram, ya 1 Muharram kemarin masuknya hari Jumat, jadi hari Asyura masuknya adalah hari Ahad besok. Nah, jadi hari Ahad besok itu adalah 10 Muharram, hari Asyura. Orang yang memuliakan hari Asyura dengan ibadah, maka akan dimuliakan oleh Allah, kesusahannya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa shaum yaum Asyura ahtasib alallahi yukaffiru sanah al-madiyah, bahwa puasa pada hari Asyura itu aku berharap Allah akan menghapus dosa setahun yang lalu. Jadi puasa sehari di hari Asyura 10 Muharram, 1 tahun dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang celaka dunia dan akhirat, orang musibah dunia dan akhirat, sengsara dunia dan akhirat, itu hanya karena sebab satu, yaitu karena sebab dosa, ya. Jadi kita amalkan amalan-amalan yang membuat dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, ya. Di antaranya adalah puasa 10 Muharram di hari Asyura, ya dosanya setahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sedangkan di dalam hadis yang lain bahwa sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sumu yauman ba'dahu wa yauman qablahu wa khalifu sunnatal yahud. Ya, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puasalah sehari sesudahnya dan sehari sebelumnya, dan lawanlah kebiasaan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi puasa pada hari Asyura, ya puasa pada hari Asyura. Diriwayatkan bahwa ketika hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, di kota Madinah dahulu banyak orang Yahudi. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemukan orang-orang Yahudi itu berpuasa pada hari Asyura. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada orang-orang Yahudi mengapa puasa pada hari Asyura. Ya, mereka orang Yahudi menjawab, pada hari ini hari Asyura Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari Fir'aun dan tentaranya, maka kami berpuasa untuk mengagungkan hari Asyura, di mana Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Musa dan Bani Israel. Dijawab oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahnu aula bi Musa minkum, kami lebih utama dengan Nabi Musa daripada kalian. Maknanya kami itu lebih mengikuti ajarannya Nabi Musa, lebih mengamalkan syariatnya Nabi Musa. Apa syariatnya Nabi Musa? Yaitu untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inti dari semua para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah, inti ajarannya adalah untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi sebenarnya Nabi Musa itu adalah Islam. Semua nabi-nabi itu adalah Islam, ya. Nabi Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Nabi Ibrahim itu hanifan, lurus, musliman, hamba yang muslim, wa ma kana minal musyrikin, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ketika ya Ratu Balqis yang beriman, bertobat kepada Allah, itu Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, qala rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil
alamin. Ratu Balqis berkata, ya Allah, wahai Tuhanku, aku telah menzalimi diriku sendiri. Ya, sebelumnya Ratu Balqis itu menyembah matahari. Ya, aku menzalimi diriku dan aku aslamtu, masuk Islam bersama Nabi Sulaiman karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua ajarannya para nabi itu adalah Islam. Apa itu Islam? Tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kami lebih utama ya diperintahkan umatnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk puasa pada hari Asyura ya. Namun dalam hadis puasalah sehari sebelumnya, setelahnya dan sehari sebelumnya, lawanlah kebiasaan orang-orang Yahudi. Ya, boleh-boleh saja puasa hanya 10 Muharram hari Asyura, tapi lebih sempurnanya ditambah sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya atau 3 hari ya. Jadi boleh 9-10 atau 10-11 atau 9-10-11 ya, lebih sempurna pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga ya dianjurkan untuk banyak berzikir, khususnya memperbanyak membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya, orang yang mengamalkan minimalnya 70 kali hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, maka akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga di antara amalan yang dianjurkan pada hari Asyura adalah at-tausi'ah 'alal iyal, ya, meluaskan keluarganya, menyenangkan keluarganya. Jadi memuliakan hari Asyura adalah dengan membuat senang keluarganya, baik itu diajak jalan-jalan atau diajak makan atau diberi duit dan lain sebagainya. Intinya adalah menyenangkan keluarganya pada hari Asyura ya. Dalam hadis sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man wasa'a ala iyalihi wa ahlihi yawma Asyura wasa'allahu alaihi sa'ira sanatihi. Barang siapa yang meluaskan ya keluarganya, istrinya pada hari Asyura, maka Allah akan meluaskan rezekinya sepanjang tahun. Kata para ulama ini mujarrab, maknanya terbukti. Ya, orang yang pada hari Asyura membuat senang keluarganya ya, dengan cara apapun, ya diajak jalan-jalan atau dikasih uang ya. Biasanya kalau senangnya dikasih uang ya buat belanja ya. Itu sepanjang tahun maka rezekinya akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kata para ulama ini mujarrab. Bahkan ada ulama yang berkata, aku telah buktikan selama 50 tahun aku amalkan mujarrab, sepanjang tahun selalu diluaskan rezekiku oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi kita muliakan, ambil kesempatan ya, fadilah yang besar ya, khususnya di hari Asyura ya. Jangan sia-siakan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kita hidayah, amin ya rabbal alamin ya. Kita lanjutkan sedikit pembahasan dari Bidayatul Hidayah. Dalam musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Bila anggala adabul wudu, sampai pembahasan kita tentang adab-adab berwudu. Fa idza faragta minal istinja'i, ketika kamu selesai dari istinja, fala tatruki siwaka, maka jangan tinggalkan siwak. Sebelum berwudu itu sunnahnya untuk memakai siwak ya. Biasanya kita sikat gigi. Jadi sikat gigi termasuk daripada siwak. Jika diniatkan siwak, mendapatkan pahala sunnah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sunnahnya sebenarnya sikat gigi itu adalah sebelum mandi, sebelum wudu ya. Menyikat giginya diniatkan untuk
sunnah, ya, mengikuti sunnahnya Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu pahala wudhunya lebih besar. Fa innahu madharatun lil fami wa marfatun lir rabbi wa mashatatun lisyaitani. Karena siwak itu yang bisa mensucikan, membersihkan mulut dan diridhoi oleh Allah serta dimurka oleh setan. Siwak itu dimurka oleh setan, ya. Apapun yang dimurka oleh setan itu pasti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau disenangi oleh setan berarti dimurka oleh Allah, ya. Wa salatun bisiwakin afdalu min sab'ina salatan bighairi siwakin. Dalam riwayat bahwa sholat memakai siwak lebih afdal daripada 70 sholat tanpa siwak, ya. Jadi siwak itu fadilahnya sangat besar, ya. Dalam hadis juga sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli sholat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika tidak menyusahkan umatku, aku akan perintahkan mereka umatku untuk siwak setiap kali sholat. Maknanya akan diwajibkan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam hadis yang lain, umirtu bisiwaki hatta khasyitu an yuktaba alayya. Dalam hadis sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aku diperintahkan untuk memakai siwak sampai aku khawatir akan diwajibkan kepadaku. Khawatir, ya, diwajibkan. Kalau diwajibkan, kasihan umatnya, ya. Akhirnya banyak yang berdosa yang tidak memakai siwak, namun tidak diwajibkan agar tidak mendapatkan dosa. Akan tetapi orang yang menggunakan siwak mendapatkan fadilah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sholat, ya, 2 rakaat tanpa dengan siwak, orang sholat 2 rakaat dengan siwak, ya, dengan orang yang sholat 70 rakaat tanpa siwak masih lebih besar pahalanya orang sholat 2 rakaat dengan siwak, ya. Ini yang disabdakan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Majlis lil wudu'i mustaqbilal qiblati ala mawdi'in murtafi'in kaila yusibaka masyasuk. Lalu adabnya berwudu duduk, ya, duduk untuk berwudu menghadap kiblat. Jadi sempurnanya wudu itu adalah duduk menghadap kiblat, ya, duduk di atas tempat yang tinggi, ya, bukan di bawah duduknya tapi yang terangkat, nah, agar tidak kecipratan air. Waqul, dan bacalah awal mula ketika akan berwudu, bacalah Bismillahirrahmanirrahim, ya. Itu minimalnya, ditambah lagi lebih afdal, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Itu lebih afdal. Lebih afdalnya lagi ditambah dengan salawat kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi minimalnya Bismillahirrahmanirrahim, ya, ditambah lagi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun, ya, ditambah lagi dengan salawat kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tsummaghsil yadaika, lalu awal mula basuhlah kedua telapak tanganmu 3 kali. Qabla an tudkhilahuma ina'a, sebelum kamu masukkan ke dalam wadah air. Kalau wudunya dengan wadah. Waqul, dan bacalah ketika membasuh kedua telapak tanganmu, Allahumma, jadi ada doanya. Kalau diamalkan lebih afdal. Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minasyuqi wal halakah. Ya Allahumma, ya Allah, inni as'aluka al-yumna wal barakah, aku memohon kepadamu keuntungan dan keberkahan. Wa a'udzubika minasyuqi wal halakah, dan aku berlindung kepadamu dari kesialan dan celaka. Ya,
setiap kali wudu doanya seperti ini. Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minasyuqi wal harakah. Ya, pasti dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi selalu keuntungan, dijauhkan dari kesialan. Tsumma raf'al hadathi au istibahat as-salati, lalu niatkan mengangkat hadas atau memperbolehkan sholat. Jadi boleh niatnya untuk nawaitu raf'al hadathil asghar atau nawaitul wudu'a istibahati sholat, atau nawaitul wudu itu juga boleh. Saya niat wudu itu sudah boleh ya. Jadi lain halnya dengan mandi ya. Kalau mandi wajib itu harus ada fardhunya. Nawaitu fardhal ghusli, saya niat mandi wajib. Tapi kalau wudu itu niat wudu saja sudah boleh, karena wudu itu pasti wajib ya. Wudu itu pasti wajib ya. Kalau mandi bisa mandi wajib, bisa mandi sunnah, bisa mandi biasa. Tapi kalau wudu pasti wajib ya. Nggak ada yang istilahnya orang wudu sunnah kecuali kalau sudah punya wudu ya. Tidak ada wudu sunnah kecuali orang yang sudah punya wudu ya. Karena orang sudah punya wudu mau sholat wudu lagi, itu hukumnya baru sunnah ya. Akan tetapi kalau nggak punya wudu maka wudunya pasti wajib. Jadi niatnya cukup saya niat wudu saja itu sudah cukup ya. Wala yang bagi anta'zuka niyatuka qabla ghaslil wajhi fala yasihu wudu'uka, dan tidak seharusnya hilang niatmu sebelum membasuh muka sehingga wudu'mu tidak sah. Maknanya ketika membasuh muka itu berniat ya. Jadi ketika membasuh muka itu niat ya untuk wudu ya, sebab waktunya niat itu adalah pada awal ibadah yang wajib. Seperti orang sholat niatnya adalah ketika takbiratul ihram ya. Sedangkan wudu awalnya kewajiban ketika wudu adalah membasuh wajah. Jadi niatnya ketika membasuh wajah. Nawaitul wudu, saya niat wudu. Atau nawaitu raf'al hadathil asghar, saya niat mengangkat hadas besar. Atau nawaitul wudu'a istibahati sholat. Tsumma khudh gharfatan li fika wa tamadhab biha, lalu setelah selesai membasuh kedua tangan tadi itu, lalu ambillah air untuk mulutmu untuk berkumur ya sebanyak 3 kali. Wa bali fi raddil ma'i ilal qalsamah, dan lebihkan airnya itu sampai awal tenggorokan. Maknanya wudunya kumurnya dilebihkan airnya agar lebih bersih mulutnya. Illa antakuna sha'iman, kecuali jika dalam keadaan puasa. Dalam keadaan puasa sunnah berkumur, tapi jangan berlebihan airnya. Jadi kalau nggak puasa dilebihkan airnya. Waqul, dan bacalah ketika berkumur, ada bacaannya ketika kumur. Apa itu? Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka wa tsabbitni bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya Allah, bantulah aku atas membaca kitabmu ya, memperbanyak zikir kepadamu, dan tetapkan aku dengan ucapan yang kuat, yaitu ucapan la ilaha illallah di dunia maupun di hari akhirat. Ini salah satu bacaannya. Ada lagi riwayat bacaannya adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ketika umur, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk zikir kepadamu, untuk bersyukur kepadamu, dan baik dalam beribadah kepadamu. Tsumma khudh gharfatan li anfika, ambillah air lagi untuk hidungmu. Jadi sunnah memasukkan air ke hidung, itu yang namanya istinsyak. Wastanshik biha thalathan, istinsyak 3 kali. Wastantir bima biha, dan keluarkan air ma bil anfi, yang ada di dalam hidung, dirutubah dari basahnya air.
Ya, jadi memasukkan air ke hidung lalu dikeluarkan, ya, memasukkan, ya, dikeluarkan dan dibersihkan dengan tangan kiri. Ya, wa qul fil istinsyaqi, dan bacalah ketika istinsyaq itu Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, ciumkan kepadaku bau surga sedangkan engkau dalam keadaan ridho kepadaku. Wa fil istinthari, dan ketika istinthar mengeluarkan air dari hidungnya membaca Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari baunya api neraka dan tempat yang buruk yaitu api neraka. Ya, ini doa-doa ini sebenarnya hukumnya tidak wajib, tidak harus, tapi hanya istilahnya tambahan fadilah, ya. Sebab orang ketika berwudu itu doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Makanya ketika berwudu tak boleh berbicara, sebab diriwayatkan orang ketika wudu ditutup kubah dari cahaya. Maknanya ketika wudu maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Jika berbicara hilang itu kubah cahayanya. Makanya wudu makruh, ya, dalam keadaan bertelanjang makruh, ya, wudu dalam keadaan bertelanjang, ya. Tsumma usfarfatan liwajhika, baru setelah itu ambil air untuk membasuh wajah. Insyaallah yang lain kita kaji lagi. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Diberkati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna wa asrafna atubu alayna tawbatan tawsini yawma wa sallana awrati wa amin rawati wa ghfir walidina rabbi wa mawlidina wal ali wal ihwani wasairi fitlani wa kulli dima abba au jiratin asuba wal muslimina ajma'in ya rabbi asma fadlan